Untuk suasana ini, Qin Yichen tidak merasakan banyak emosi. Dia melirik sedikit dan menemukan bahwa pasar perdagangan yang besar ini tampaknya terbagi menjadi banyak area. Area pengobatan spiritual ada di sana. Pada saat ini, Sui Chitian juga tersadar. Dia melirik, lalu menunjuk ke atas dan berkata. Qin Yichen mengangguk, lalu tanpa ragu sedikit pun, berjalan cepat ke arah area pengobatan spiritual. Melihat tindakan mereka, banyak pembangkit tenaga listrik di sekitar melontarkan pandangan mencemooh. Di bidang pengobatan spiritual, umumnya hanya ada ahli pemurnian pil yang memiliki identitas sebelum mereka dapat masuk dan memilih. Menurut pendapat mereka, orang-orang yang terlihat seperti Simpai ini seharusnya hanya ingin masuk dan melihatnya. HMPH. Di hadapan mata aneh ini, Zhou Qingsan mengerutkan kening. Ki yang mengerikan samar-samar melintas dengan ketakutan, dan saat matanya melirik, mata aneh itu tiba-tiba bergeser menjauh. Pergi. Melihat ini, Qin Yichen hanya menggelengkan kepala. Dia tidak ingin terlalu umum. Tetapi dia tidak bermaksud menghentikan perilaku Zhou Qingsan sama sekali. Lagi pula, dia diperlakukan dengan tatapan aneh di hatinya. Agak tidak nyaman. Ketidaktahuan. Melihat orang-orang di sekitar pembangkit tenaga listrik diam-diam menjauh, Sui Chitian juga tertawa kecil. Mereka melalui pelatihan yang berat atau kerja keras di daerah aliran sungai begitu lama, dan ki yang buruk pada mereka sama sekali tidak dapat ditanggung oleh orang biasa dan orang lain. Jika bukan untuk menghindari beberapa masalah yang tidak perlu, ki yang buruk akan dengan sengaja berkumpul. Saya khawatir ketika mereka keluar dari arai transmisi, mereka akan memperingatkan kelompok penegakan hukum kota Kilin Surgawi. Itu sekelompok orang sebangsa yang tidak tahu apa-apa. TSK, bagaimanapun, itu juga pembangkit tenaga listrik teratas alam surga, dan itu sangat buruk. Sekelompok orang desa berani pergi ke daerah pengobatan spiritual. Ya, jika ada pil master yang tersinggung di sana, mereka tahu itu salah. Ketika seluruh kelompok Qin Yichen menghilang di pintu masuk area pengobatan spiritual, pembangkit tenaga listrik yang terpana oleh ki mengerikan Zhou Qingsan takut untuk melihat mereka, dan kemudian berbisik. Namun, saat memarahi, banyak pembangkit tenaga listrik yang berdebar-debar. Ki yang mengerikan hanya muncul sesaat, tetapi rompi belakang mereka basah oleh keringat dingin. Dan untuk ini, Qin Yichen mereka tidak peduli. Setelah memasuki area pengobatan spiritual, jelas ada lebih sedikit siluet di sini, dan sebagian besar orang yang berdagang di dalam mengenakan jubah yang indah. Dan bahkan banyak orang memiliki semacam fluktuasi kuat yang tidak jelas. Jelas, kekuatan roh mereka tidak lemah. Setelah memasuki area pengobatan spiritual, mata Qin Yichen tertuju pada deretan penghitung kristal. Bahkan dengan isolasi kristal khusus, masih ada ki spiritual agung satu demi satu dari penghitung itu. Ketika Anda melihat dengan jelas, Rao adalah Qin Yichen, dan ada ekspresi bersemangat di matanya. Buah roh biru, biji tetesan salju 1000 tahun, daun ginseng putih. Qin Yichen melirik. Dia menemukan bahwa di antara konter, selain beberapa obat spiritual yang dia tahu, ada banyak hal yang dia bahkan tidak bisa menyebutkan namanya, yang membuatnya harus menghela nafas. Sepertinya dia masih agak diabaikan dan tidak berpengalaman. Saya khawatir kekayaan sumber daya benua ini jauh lebih kuat daripada kekayaan benua 10.000 etnis. Ibunya, segudang ramuan obat, dia dipersembahkan sebagai bayi. Melihat penghitung kristal halus, Zhou Qingsan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Di daerah aliran sungai, sulit untuk melihat bahan obat yang berkualitas seperti itu. Bahkan jika ada, mereka diam-diam dikumpulkan oleh tembakan besar dari pasukan utama. Sekarang, seperti apa lantai perdagangan ini? Zhou Qingsan, jangan bicara omong kosong. Dengan suara kata-kata Zhou Qingsan, langit kolam darah membeku dan segera berteriak. Dia merasa bahwa pada saat Zhou Qingsan membuka mulutnya, perhatian banyak orang tertuju pada mereka, dan identitas orang-orang yang bisa datang untuk memilih obat spiritual pasti tidak rendah. Dia tidak ingin lepas kendali karena praduga Zhou Qingsan. Pada saat ini, Zhou Qingsan juga merasakan mata yang aneh itu. Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak dapat menggunakan ki yang sangat buruk di tempat yang begitu elegan untuk mengejutkan orang lain. Dan kemudian dia hanya dapat mengecilkan lehernya dan berhenti berbicara. Guru, tolong bantu saya mengumpulkan beberapa bahan obat. Qin Yichen melirik konter kristal dan menemukan bahwa obat spiritual di sini tidak hanya berkualitas rendah tetapi juga harga terjangkau. Dan dia segera membuat daftar dan memberikannya kepada Dao Surgawi. Kantongi aku, Saudara Qin, jika kamu menyukai sesuatu, bahkan jika kamu membelinya. Kakak, aku masih punya banyak cairan spiritual. Kolam darah mengambil daftarnya, dan segera menepuk dadanya, berkata. Setelah 10.000 pasang binatang iblis, mereka memperoleh banyak kekayaan. Dan, karena promosinya sengit, City Lord Mansion memberi mereka sumber daya lain. Saat ini, Sui Chitian jelas merupakan yang paling populer di daerah aliran sungai. Waktu. Hehe, penglihatanku tidak rendah. Tuan Gu. Kamu harus berhati-hati terhadap pendarahan. Mendengar ini, Qin Yichen terkekeh, berkata. Tenang, aku orang kaya sekarang. Sui Chitian tertawa ringan.
dan segera membawa Zhou Qingsan dan yang lainnya, dan pergi dengan daftar itu. Setelah menyerahkan pemilihan bahan obat kepada Sui Qitian dan yang lainnya, Qin Yichen juga mulai nongkrong di area pengobatan spiritual. Di antara konter tersebut, ada banyak bahan obat yang tidak bisa dia sebutkan. Namun untungnya penghitung kristal ini didahului dengan pengenalan nama dan efek bahan obat. Tindakan Qin Yichen dan yang lainnya dilihat oleh beberapa staf di area perdagangan di area pengobatan spiritual, dan mereka juga terlihat jijik. Seperti orang desa ini, di kota Kilin Surgawi, mereka tidak terlalu aneh untuk dilihat. Namun, mereka tidak menyangka, jadi penduduk asli memiliki keberanian untuk datang ke lantai perdagangan keluargai mereka. Namun, pengunjung adalah tamu. Sebelum Qin Yichen dan yang lainnya tidak melanggar aturan, mereka tidak cukup baik untuk mengusir mereka. Tentu saja, karena rasa jijik di hati mereka, tidak satupun dari anggota staf ini yang maju untuk memperkenalkan Qin Yichen. Dalam hal ini, Qin Yichen tidak masalah. Bahkan, dia bahagia dan murni, mengamati pengobatan spiritual di penghitung kristal itu pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, dia juga berpikir di lubuk hatinya, ramuan obat mana yang berhubungan dengan daratan dari 10.000 keluarga. Bahan obatnya hampir sama. Apakah bisa diganti saat memurnikan eliksir akan ada peningkatan atau penurunan khasiat eliksir? Guru Yuan ada di sana? Tolong guru untuk menyelamatkan seseorang. Ketika Qin Yichen kecanduan lautan ramuan obat, terdengar suara keras di pintu masuk area pengobatan spiritual. Gerakan semacam ini tiba-tiba merusak kemurnian di bidang pengobatan spiritual. Banyak orang berjubah cantik, matanya agak tidak senang dan diproyeksikan menjauh dari ambang pintu. Mendengar suara-suara ini, Qin Yichen juga mengerutkan kening. Tatapannya diproyeksikan pergi. Ketika dia melihat gerakan di pintu, pupilnya tidak bisa menyusut.